Terus? Nah, saya dipisahkan, di situ dong tarik saya, seret, dong tarik ke belakang, pas masuk dalam do punya ruangan dalam itu sempat dong pukul saya berapa kali, 3 kali pukulan. Ih, tanpa sebab ini? Tidak ada apa-apa, tanpa sebab. Paginya itu, Lu kasih makan gak tidak malam siang? malam tuh tidak kasih makan, karena Oh jadi itu direkam? itu direkam. Kok disuruh duduk, kamera ada di depan, terus di belakangnya kertas itu. Dipegang sama siapa kertas tuh? Dipegang sama salah satu anggota polisi. Anggota polisi, baru kok disuruh baca itu. Pacu, selamat siang. Siang. Kau dari? Dari rumah. Saya kira kau masih dalam penjara ya. Penjara tadi malam orang kasih keluar. Oh tadi malam ya? Oh kau ditangkap kemarin itu? Ditangkap di depan semua EPK Tabernakel. Tabernakel situ, sabar. Pacu. Kau ditangkap di SMA EPK Tabernakel karena kau ke demo juga? Terada, saya tidak ikut demo. Tapi sabar kawan-kawan ini, kawan laki-laki nih, dia baru muncul di rumah setelah berapa hari ini menghilang. Tahu-tahu dia ketangkap juga sama polisi pas kemarin dia tolak makanan gizi gratis kan, programnya Prabowo itu. Itu kan sempat pelajar Sekota Nabire ini kan melakukan demonstrasi penolakan itu dengan tuntutan pendidikan gratis. Mereka tuntut pendidikan gratis karena itu. Nah kawan ini namanya Sonido mahasiswa. Ini pelajar yang demo, mahasiswa yang ditangkap. Baru kelihatannya kayaknya aku ditangkap juga tempat yang lain ini. Kau cerita dulu. Saya ditangkap tuh kemarin di SMA Tabernakel. Cuma saya awalnya itu dari Pasar Karang. Saya jalan rencana itu mau ke rumah. Iya. Rencana mau ke rumah dari Pasar Karang, karena di depan jalan raya ini polisi banyak, jadi saya ikut jalan dalam lewat Pasar Karang, lewat SD 02 depan masuk ke dalam, baru ikut jalan dalam. SD Pasar Karang? Iya. Situ jalan masuk ke dalam, baru saya lewat jalan dalam. Pas tiba di jalur 2 depan sini, saya dapat ada beberapa pelajar yang sempat berkumpul di depan. Oh, terus? Dong kumpul karena katanya itu karena dibubarkan pada saat demo. Jadi dong bergeser, ada sebagian tuh bergeser ke dalam. Jadi yang sebagian bergeser ke dalam ini yang saya ketemu di pinggir jalan. Iya, mereka sempat lari ke dalam. Pas juga pas dari sini keluar baru. Jadi setelah dong berkumpul di depan di pinggir jalan, baru saya sempat berhenti. Saya tanya itu soal itu. Baru kan bikin apa di sini? Baru dong bilang kita sempat demo tapi dong dapat kasih bubar. Dapat kasih bubar ya, dong kumpul di dalam lagi. Baru pas tidak lama 3 menit kemudian itu Dalmas satu mobil tiba dari arah Kampung Harapan naik. Jadi dong masuk dari betul jalan depan. Itu saya sempat video kan, itu saya dari mana ya, posisi saya habis saya tidak tahu urus apa begitu. Pas saya sampai di depan gereja Sion itu, tiba-tiba itu Polanta segala macam banyak sekali di situ. Saya pikir ini sweeping, baru motor yang sama juga ini kan tidak pakai helm, orang motor lagi. Saya pas mau ini begini, Polanta satu bilang, adikku lewat saja tidak apa-apa. Lihat begini, waduh itu mobil, kalau tidak salah itu mobil ini Triton baru itu pasukan semua senjata lengkap. Dong kejar ke dalam itu, pelajar baku lari. Itu yang kau dapat di situ ke apa? Ya, yang saya dapat di sini itu. Terus setelah 3 menit saya tiba di sini, baru tiba-tiba mobil satu mobil tiba dengan pakaian terus gas air mata lengkap, langsung parkir di depan. Langsung semua berpencar dari situ. Betul.
Nah dari situ, Mereka kejar sampai rumah warga dalam. iya banyak yang masuk lewat sini, ada yang lari ke sana, semua terpencar di jalur-jalur. Dari situ, Nah dari situ saya tidak kembali ke arah jalur yang saya datang, tidak, tapi saya lurus. Jadi saya tabrak, posisinya dong palang di situ, polisi dorang. Nah saya tabrak lewat situ, tembus sampai di Kampung Harapan. Kampung Harapan baru saya keluar ke jalur arah jalan besar. Nah, sampai di persimpangan jalan perempatan situ begini, nah saya dapat lagi ada sekelompok pelajar juga yang sempat dong diangkut. betul. Dong diangkut ke truk. Nah di situ tuh ada beberapa polisi yang karena mobil ini dia parkir di jalan, jadi saya di belakang, saya tunggu mobil ini keluar dulu. Tapi karena dong bilang saya jalan duluan, jadi oke saya keluar. Nah, saya keluar ke jalan besar ke arah Meriam. Nah, pas dalam keadaan perjalanan, dong lewat duluan, tuh dong lewat di depan pom bensin, lewat duluan baru saya sempat kasih keluar HP. Saya sempat kasih keluar HP, kemudian saya rekam. Ambil video. Nah, Saya juga lakukan itu, ambil video. Kan bebas tuh, tidak apa-apa. ayo, cuma video saya. Itu kan saya cuma pada saat itu saya cuma mau pastikan, wah ini berapa orang yang dapatan, ada siapa di laki-laki dalam atau tidak itu Betul. di rumah. Ah kemudian jalan sampai di Meriam. Dari Meriam saya sempat lambung truk yang dong bawa pelajar, dong angkut pelajar. Meriam turun ke bawah lagi, saya duluan lewat. Kemudian dong polisi dengan rombongan terus pelajar yang diangkut itu semua masuk ke arah Polres. Nah, saya lanjut sampai di Tugu Koteka depan Bandara Lama. Saya lari naik arah Jalan Pepera. Lari naik depan arah Jalan Pepera itu ini mobil Polres, apa Kapolres mobil. Dan sempat ikut dari belakang, tapi dia putar di depan SMP 4 lagi. Iya, di SMP 4 itu. Dia putar di SMP 4, habis itu saya lanjut. Saya lanjut dari Jalan Pepera, saya keluar arah ke Kusuma. Dari Kusuma saya belok ke arah SMA IPK Tabernakel. Sampai di SMA IPK Tabernakel itu, atau mungkin polisi dong ada sweeping kah di pas di depan sekolah, jadi mungkin dong ada. Iya, itu pelajar IPK Tabernakel juga mau ikut demonstrasi itu, tapi polisi masuk sampai di halaman. Itu saya dapat informasi begitu. Iya. Nah, itu yang kau baku dapat di situ. Saya baku dapat tuh di situ. Jadi memang polisi rombongan di luang ada di depan sekolah. Nah, di depan sekolah baru saya lewat begini tiba-tiba langsung dong palang. Sabar. Jadi sudah saya berhenti ke samping, langsung dong angkat sapu kontak motor. Nah dari situ dong suruh saya ikut ke Polres. Polres. Jam berapa? Jam 1:30. Iya. Kemudian dong bawa sapu motor, saya naik di mobil Sabara. Mobil patroli. Patroli. Sampai di Polres, saya turun. Baru Kapolres bilang, ini orang ini yang tadi rekam. Ada ingat ke itu. Kalau rekam kenapa jadilah. Orang ini yang tadi rekam. Tiba-tiba itu don rampas saya punya helm. Helm saya buka. Helm habis itu don rampas sapu helm. Saya bilang, yuk sabaran saya kasih keluar HP. Tiba-tiba tidak ada, dong kasih masuk tangan semua, raba semua. Dong angkat sapu. Berapa uang lagi sempat. Uang dengan rokok terus HP dong kasih keluar semua. Jadi sudah. Pas saya kasih keluar taruh di helm. Baru Kapolres bilang, sudah bawa masuk ke dalam. Nah, tidak sama-sama dengan rombongan pelajar yang ada di depan. Aku dipisahkan. Saya dipisahkan. Terus? Saya dipisahkan. Di situ don tarik saya. Don tarik ke belakang. Pas masuk dalam dia punya ruangan dalam itu sempat dong pukul saya berapa kali? 3 kali pukulan. Tanpa sebab ini? Tidak ada apa-apa, tanpa sebab.
ada tendang dari belakang, habis itu pukul 2 kali di belakang, terus dengan kepala. Nah, itu. Ini tidak tahu menahu, ini apa alasannya, langsung diangkat, dipukul langsung di penjara. Terus. Langsung dong bawa masuk dalam, dong pukul, habis itu dong suruh sapu ke pakaian. Dia sapu baju itu apa berkerak. Selesai saya taruh di bawah. Habis itu dong suruh saya jongkok. Jadi saya duduk ke bawah, jongkok sandar di dinding. Habis itu dong suruh saya berdiri lagi. Habis itu dong raba lagi. Dong raba yang ketiga kali. Raba habis itu dong pisahkan saya ke arah ini, sel tahanan. Dong waktu pisahkan saya ke arah sel itu ada satu pelajar lagi yang dong bawa masuk Di dalam dalam situ. Itu. Di ini tahanan situ kah? Bukan. Jadi dong bawa dari luar tuh ke arah reskrim belakang. Reskrim belakang samping itu ya. Jadi dong bawa ke belakang satu pelajar. Jadi dong bilang ini KMPB, dia bilang begitu. Baru dong bawa ke belakang. Jadi sudah setelah saya buka saya punya pakaian, baru saya taruh di karton. Habis itu dong kasih masuk saya di sel. Nah itu sampai penyakit. Terus lanjut ceritanya motor berapa juga. Satu hari itu sampai malam belum ada proses interogasi, belum ada. Dari pagi sampai malam, dari pas proses penahanan masuk dalam sel itu sampai malam belum ada interogasi, terus lanjut besok paginya itu. Lu kasih makan gak tidak malam siang? Malam tuh tidak kasih makan karena karena menurut teman-teman yang ditahan di dalam juga, menurut teman-teman yang ditahan dalam juga itu, kok tidak ada surat SPP nanti tidak akan kasih makan kok. Iya. Jadi oke, saya duduk saja. Jadi setelah dong bawa masuk saya, habis itu besok paginya itu memang dari mana Satreskrim kah itu sempat datang. Baru dong sempat tanya terkait tujuan sa video itu. Dan tanya itu. Dan tanya sapu tujuan video itu saja. Pagi dong sempat datang. Saya bilang, saya video itu saya cuma mau pastikan berapa orang ada di atas, terus ada sapu, ada laki-laki atau tidak, itu saja. Baru saya lewat. Setelah don tanya, langsung dia bilang, aku wartawan kan, dia bilang gitu. Baru sudah, setelah itu dong keluar, saya kembali. Itu dari pagi setelah don datang, itu sampai pagi, siang, itu juga tidak ada makanan. Lu tidak kasih makan? Tidak kasih makan. Ini orang panas bisa mati nih. Bahaya. Pagi, siang tidak makan. Atau memang di bawah itu tidak ada jatah makan? Kan ada itu, biasanya di polsek itu ada jatah makan untuk siapapun yang ditahan. Ada. Ya tidak hanya saya yang tidak dapat jatah makan. Ada teman-teman kita sekitar berapa? Kita 5 orang, kalau termasuk saya. Jadi ada 4 orang juga itu yang ditahan, dia punya kasus juga lain-lain. Ditahan tapi belum dapat SPP, makanya dong belum dapat jatah makanan. Iya, sudah perintah penahanan tuh. Sudah dari situ malam juga begitu. Pagi, siang, sore, malam tidak dapat makanan. Sampai jam 8. Jadi selama di dalam itu mungkin teman-teman yang dapat tahan di dalam tuh yang dong punya roti itu baku join. Baku bagi di situ. Dari situ malam jam 8 baru pas proses anak-anak dong ibarat teman-teman dalam ada ibadah tuh, jadi saya pas duduk begini dong ada buka pintu, jadi dong panggil jam 8. Jam 8 tuh baru saya keluar menuju ke Satreskrim. Tiba di Satreskrim dong bilang, oke, kau mau keluar toh? Bilang oke, kau buat pernyataan dulu. Kalau saya tidak akan mengulangi lagi pernyataan. Kesalahannya apa? Kesalahan. Itu. Jadi lantaran video itu yang dong bilang tuh dalam surat pernyataan tuh isinya itu, saya tidak akan mengulangi
video apa pemotretan kah video tanpa seizin petugas keamanan. Wih, ngeri Pak, ini aturan baru nih kamu. Yang konten kreator kalau ada polisi di situ harus pakai pegang ini surat izin dari kepolisian. terus wah, ini luar biasa, semakin maju nih. Kepolisian kita di Nawiren. Terus jadi setelah dong buat surat, kita punya surat apa pernyataan. Saya baca dia punya isinya ternyata begitu. Jadi dong suruh panggil sapu saudara laki-laki memari anak rumah. Saudara laki datang baru sempat dia tanda tangan juga sebagai saksi. Kemudian saya juga tanda tangan. Setelah kita udah tanda tangan, itu kunci dong tahan, kunci motor. Kunci motor tuh Satreskrim tahan. Kemudian dong panggil saya sendiri. Situ ada sapu saudara laki-laki juga datang malam. Kemudian itu kejadian jam 8 malam. Besoknya. Besoknya tanggal 18. Tanggal 18. Penangkapan tanggal 17. Oke, siap. Sudah, dong suruh saya ke ruangan sebelah. Jadi saya keluar dari ruangan itu baru menuju ke ruangan sebelah. Ruangan sebelah itu ada 2 orang polisi juga. Dong bawa ada kertas satu. Ada kertas putih yang sudah ada tulisan di situ. Jadi dia isi kertas itu apa? Soal. Kok disuruh baca kertas itu? Saya disuruh baca itu. Terus kertas itu. Kertas itu saya disuruh baca itu dia punya isinya itu soal yang ada dalam video itu. Oh jadi itu direkam? Itu direkam. Kok disuruh duduk, kamera ada di depan, terus di belakangnya kertas itu. Dipegang sama siapa kertas tuh? Dipegang sama salah satu anggota polisi. Anggota polisi. Baru kok disuruh baca itu. Jadi dong kasih 2 pilihan pada saat itu. Jadi dong bilang, kau mau keluar atau kau mau baca ini surat ini? Kalau kau mau keluar berarti kau baca surat ini, kita bikin video baru kau bisa keluar. Setelah itu oke, saya berdiri. Saya bilang oke, saya tahan, saya tidak akan keluar. Saya berdiri. Kau sempat katakan itu. Saya berdiri baru. Salah, saya berdiri baru saya menuju pintu, mau buka pintu. Kaget yang pegang kertas ini, dia kasih taruh kertas baru dia berdiri tahan saya. Dia bilang jangan main ambil gerakan sendiri. Jangan main seenaknya di sini, dia bilang. Baru dia tahan saya. Baru ada berapa orang lagi dari ruangan sebelah itu masuk. Jadi dong 5 orang dalam ruangan. Di ruangan itu. Jadi dong kurung saya. Ruangan Kasatreskrim di bawah tangga-tangga itu. Iya. Dari situ baru dong suruh saya, kalau kau mau keluar malam ini kau harus baca ini. Saya bilang memangnya saya punya soal sapu kasus penanganan ini memangnya atas ini saya bergabung dalam aksi atau saya di luar dari aksi, karena proses penanganan saya ini kan terkait video saja. Tidak dengan soal saya atas nama dari identitas sebagai dari organisasi ini saya datang, tidak. Kau juga bukan pelajar. Saya bukan pelajar. Tidak terlibat dalam aksi juga. Terlibat dalam aksi juga. Iya, terus. Setelah itu dong bilang juga, setelah saya kasih penjelasan soal terkait sapu penanganan. Habis itu dong tahan. Dia bilang, oke, kalau begitu nanti kau ditahan di sini saja. Bilang, oke, tidak apa-apa. Setelah itu baru salah satu anggota polisi itu yang dia bilang kalau nanti kau jelaskan itu soal ini saja. Selama dapat tahan itu saya aman-aman. Padahal aku dipukul. Iya. Padahal dong bawa masuk saya dalam sel itu sempat dipukul. Tidak dikasih makan lagi. Tidak dikasih makan. Yesus sih. Ini sudah 24 jam lebih lagi malah. 24 jam lebih. Tapi baca aman-aman semua, tidak terjadi apa-apa. Sudah. Jadi saya bikin semua aman-aman. Jadi dia bilang nanti kau baca dia punya kertas itu yang nanti bunyinya ada dalam video itu. Itu
karena video awal Hmm. tuh kan kertas diletakkan di atas HP, kamera HP. Jadi saya baca baru sambil direkam. Tapi karena dong lihat mungkin saya mata ini bukan lari ke kamera tapi ke arah tulisan. Jadi kentara macam saya sedang baca. Jadi dong suruh hapus. Bikin ulang lagi. Ya, bikin ulang lagi. Begitu 3 kali dalam ruangan. Sampai yang ketiga kali baru saya keluar. Itu video itu bunyinya kayak bagaimana? Video itu yang pertama nama saya Sony Dow. Terus yang kedua itu anggota KMPB Jayapura. Itu yang dong tulis itu. Nah, yang dong tulis dalam itu. Terus. Anggota KMPB Jayapura. Terus saya terlibat saya melakukan video tanpa seizin aparat kepolisian. Makanya saya diamankan. Dan sekarang saya dikeluarkan dalam keadaan aman-aman. Dan saya siap pulang ke Jayapura terakhir. Padahal kau di Nabire. Ya. Kuliah di Nabire, tinggal di Nabire. Aduh, pintar itu. sekali. Jadi setelah baca itu baru selesai. Tunggu berapa menit saya keluar. Dong bisa bilang maksudnya ada kata KNPB-nya di dalam. Maksudnya seakan-akan orang mau bangun isu kalau ada pengawasan atau keterlibatan KNPB begitu kata. Maksudnya bagaimana? Saya tidak mengerti kenapa kata KNPB itu, atau memang di awal kau sempat mengaku bahwa kau ini anggota KNPB. Awalnya itu kan memang saya ditanya. Terus karena saya HP ini semua dicek. Jadi saya bilang oke, saya anggota. Tapi menyangkut dengan saya punya kasus itu tidak ada hubungan sama sekali dengan aksi. Betul. Karena posisinya itu sambil video bang, saya langsung jalan. Iya. Itu kan tidak ada hubungan di situ. Kan jalan pulang ke rumah ke Sirwini, ikut jalan itu dalam raya. Iya. Dari situ jadi saya lihat itu ini dong manfaatkan kesempatan untuk seolah-olah ada keterlibatan KMPB di dalam. Bisa orang bisa berkesimpulan begitu. Iya. Jadi memang saya sempat ditanya, kemudian memang saya bilang kalau saya anggota dari Jayapura. Tapi terkait dengan kan sempat mereka bilang kalau saya ini diutus dari Jayapura untuk datang kontrol aksi di Nabire. Polisi liar dia pikiran. Bahaya. Hayalan liar. Bukan hayalan, juga kreatif juga. Terus. Jadi dong bilang begitu. Jadi dong suruh saya baca itu dengan kalimat itu. Jadi saya datang karena utusan dari pusat untuk kontrol aksi SPWP di Nabire. Dan itu dia juga masuk dalam itu video. Padahal bukan. Padahal tidak seperti begitu. Dan saya rasa itu kayaknya orang memang cari-cari alasan. Kalau aku ditangkap karena bikin video, orang bikin video biasa saja, itu. Orang bikin video biasa. Sambil video aja itu kepentingannya bikin reels. Bukan untuk apa-apa. Tapi aneh-aneh. Tapi akhirnya kau dikeluarkan. Iya. 4 jam setelah tanda tangan surat pernyataan. Tapi surat salinan tidak dikasih. Tidak dikasih, orang tahan. Orang tahan dua-dua. Baru saya ke rumah. Keluar itu yang jam 10.15 malam. Pas saya lihat cap motor begini, ini lampu sebelah tidak ada. Padahal motor ini lingkungan Polres Nabire. Lampu ini? Lampu bagian sebelah. Yang sebelah ini ada. Jadi dong angkat yang sebelah sini. Tidak bertanggung jawab juga orang-orang. Saya sempat bilang juga, ini tidak mungkin pencuri dari luar yang masuk. Masa pencuri masuk kompleks polisi itu ngeri pak. Itu masyarakat datang juga tidak mungkin datang bawa obeng. Iya. Ini rapi sekali. Patah juga bukan. Tidak patah. Memang kayaknya belum. Baru ini bagaimana? Kau sempat ini kasih tahu kalau kau lampu satu hilang. Saya sempat kasih tahu, saya sempat protes juga. Kalau kenapa lampu satu hilang?
motor padahal setelah selama saya ditahan itu motor selama itu di sini. Iya, iya. Ya. Baru polisi bilang tidak tahu selama kau ditahan itu kan ada salah satu petugas yang kasih aman, jadi kita tidak tahu. Dia bilang begitu. kasih aman kan dia rencana curi-curi ini item-item apa di dalam. Kenapa dia tidak curi satu paket dengan ini ban apa motor lampu? Bisa Itu tuh. sempat periksa ya, baru lihat tuh ini cuma yang hilang tuh ini kabel dikasih putus. Ini harga berapa? Ini harga sekitar berapa ya? 500 1 juta. Ini 2 paket, di satu paket. 1 juta. Kenapa dia gaji kenapa tidak pakai beli barang ini saja kalau memang dia rasa butuh tuh? Ayo. Daripada jalan polisi penegak hukum baru pencuri lah. Kalau misalnya yang mencuri itu anggota polisi, syukur-syukur kalau maling yang tiba-tiba menyamar jadi polisi. Ya. Itu. Tapi kalau macam angkat-angkat barang dan lain-lain ini waktu saya sempat yang waktu saya SD juga itu kan sering pulang malam tuh dari Kota Baru ke Kota Lama. Saya sempat lihat macam motor-motor yang ditilang baru kasih tampung tuh kan di pinggir pagar itu. Jadi malam itu ada yang sempat senter-senter. Oh iya? Iya. Biasa itu. Tidak aman ini. Ini bukan diamankan. Lain hilang. Kalau lain hilang begini bukan diamankan, tapi apa ya? Pencurian ya? Pencopotan dia bukan. Baik begitu dulu kawan-kawan semua ini aneh. Memang banyak sih kejadian macam begitu. Ditangkap tanpa sebab, ditangkap tanpa ada dalil. Tapi sampai di kantor polisi itu biasa semenang-menang. Polisi Nabire, saya sejauh sepanjang ini ya, hampir 2 tahun Nabire ini. Banyak sekali kasus yang macam kayak begitu tuh. Kasus Yunan PKI itu disabel. Dia kaki satu ini tidak bisa bergerak karena akibat ini tabrakan. Nah dia ditangkap juga itu ditahan selama 1 minggu. Ditangkap selama 1 minggu baru dipulangkan. Selama 1 minggu itu tuh saya perwakilan ini wartawan waktu itu. Terus kita bikin koalisi advokasi untuk Nabire. Terus ada beberapa orang advokat, 2 orang kakak perempuan, 1 Gubai sama 1 Maria Kubepa pengacara. Kami datang ke kantor polisi setiap hari selama 1 minggu itu tuh. Tidak pernah ada surat SPP, surat perintah penahanan, tidak pernah keluar. Bahkan dong interogasi sampai interogasi ini bayar. Padahal itu batas waktu penahanan itu, batas waktu orang kasih keluar surat perintah penahanan itu 1 kali 24 jam. Biasanya aturannya begitu, 1 kali 24 jam. Baru kalau misalnya dia terbukti ada dalil pidana kah, ada pelanggaran yang dia lakukan, itu baru dia dikasih keluar surat penahanan. Itu baru nanti dilanjutkan kasusnya. Kalau tidak 1 kali 24 jam tidak terbukti keluar. Tapi kok 2 hari? 2 hari. 2 hari. Kalau Yunan PKI disabel itu 1 minggu lebih. Itu saya ingat sekali waktu itu sama si Lipu-Lipu di Papa Jurnal. Nah ada beberapa kasus lagi begitu. Jadi kisahnya kayak macam ditangkap dulu, baru dicari-cari. Kesalahannya di mana ini? Benar. Ditangkap karena mungkin orang kecelakaan tunggal sampai di kantor polisi, bisa juga kayak begitu. Tapi saya tahu lah kita berdoa saya semoga ada perubahan yang terjadi di negeri kita. Terima kasih bro. Siap.